Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Jeng Gatama. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah video tutorial singkat mengenai penggunaan Google Sheet. Pertama, untuk membuka Google Sheet ada dua cara ya. Pertama, kita bisa membuka lewat dari Google Docs seperti ini. Kita buka websitenya, kemudian kita bisa klik ini dan pilih spreadsheet. Kemudian kita bisa klik tanda plus ini di bawah ini. Nah, maka otomatis akan muncul tampilan awal dari Google Sheet. Dan yang kedua, kita bisa klik seperti ini, sheets ini. Maka tampilannya sama dengan yang tadi, seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari Google Sheets. Ini adalah toolbar yang ada. Misalkan ada toolbar untuk mengubah jenis font, mengubah ukuran font, dan untuk menambahkan font, membandingkan font, atau mengubah warna teks. Kita bisa ke bagian sini. Ini adalah menu untuk mengganti nama file kita. Kita bisa mengubah nama file kita di sini. Misalkan kita ubah dengan latihan 1 atau yang sesuai Anda inginkan saja. Maka otomatis akan menyimpan dengan sendirinya. Kemudian kita ke bagian file. Ke bagian file ini ada berbagai macam menu atau pilihan yang kita bisa pakai. Ada menu baru untuk membuat file baru. Ada berbagai macam file yang bisa kita buat, misalkan ya dari untuk file dokumen atau file presentasi, kita juga bisa membuat di sini. Formulir, gambar juga bisa. Kemudian ada pilihan buka atau membuka file yang ada di komputer kita. Ada menu import. Menu import ini adalah sebuah pilihan untuk kita membuka atau untuk membuka file yang telah kita buat yang ada di komputer kita. Kemudian ada buat salinan, kemudian ada email. Kita bisa mengirim file kita lewat email dengan menggunakan pilihan ini. Kemudian ada download. Kita bisa mendownload file kita yang telah kita buat dengan berbagai jenis file yang ada di sini. Misalkan kita mendownload dengan jenis file PDF, halaman web, format open dokumen, atau Microsoft Excel. Kemudian ada sediakan offline, history versi, untuk mengganti nama, untuk memindahkan file kita ke folder yang lain. Kemudian ada tambahkan pintasan ke drive. Fungsinya untuk membuat pintasan langsung ke Google Drive yang kita miliki. Kemudian ada pindahkan ke sampah atau untuk membuang file yang telah tidak kita butuhkan lagi. Kemudian kita ke bagian edit. Kita lihat ada urungkan, ulangi, memotong atau mengcut, mensalin atau mengcopy. Kemudian ada menempel atau paste. Kemudian ada tampilan, kemudian ada sisipkan. Kita bisa mensisipkan diagram, gambar, formulir, dan sebagainya. Oke. Saya jelaskan dulu. Kita juga bisa untuk men-zoom in atau men-zoom out tampilan layar kerja kita. Misalkan saya ingin
zoom out layar kerja ini menjadi 50%. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya ingin men-zoom in tampilan kerja ini menjadi 125%. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa mengubahnya seperti semula. Ya, seperti ini. Kemudian misalkan kita tulis di sini ya. Nah, mungkin nama saya. Nah, kita juga bisa mengubah jenis font ini. Misalkan kita blok semua ya. Kemudian kita bisa klik bagian ini, bagian font. Kita bisa memilih font yang kita inginkan atau sesuai kebutuhan saja. Misalkan saya pilih font jenis impact. Nah, maka fontnya akan berubah menjadi seperti ini. Kita kembalikan lagi. Nah, kita juga bisa mengubah ukuran font ini dengan cara kita memblok dulu. Kemudian kita bisa mengklik ini ukuran font. Nah, pilih saja sesuai kebutuhan aja. Misalkan saya pilih 14 atau dirasa terlalu besar, kita bisa memperkecil ukurannya. Misalkan kita pilih 9 atau 10 saja, kita coba. Nah, maka ukurannya akan berubah. Kemudian kita bisa menambahkan huruf dengan cara tinggal mengklik ini, tebalkan, atau dengan shortcutnya Ctrl B. Maka hurufnya akan tebal seperti ini. Atau misalkan kita ingin membandingkan hurufnya, maka kita tinggal klik ini, miringkan atau Ctrl I. Maka hurufnya akan miring seperti ini. Atau kita ingin memberikan garis bawah untuk hurufnya, kita bisa klik Ctrl U. Nah, maka akan ada garis bawah di font tersebut. Kita juga bisa mengubah warna font ini sesuai yang Anda inginkan. Misalkan saya ingin memilih warna hijau. Nah, maka warna font ini akan berubah menjadi warna hijau. Oke. Kemudian saya ingin mengurutkan nomor dengan cara seperti ini. Kita tinggal klik 1, kemudian di bawahnya kita tinggal tulis nomor 2. Nah, kita blok kedua ini, kemudian kita geser kursor ini hingga berubah menjadi seperti ini. Kita klik shift, kemudian tinggal kita tarik misalkan ke angka nomor 10 ini. Maka secara otomatis nomor tersebut akan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atau kita ingin mengurutkan secara ke samping juga bisa, tinggal dengan cara yang sama, tinggal tulis nomor 2 di sini, kemudian blok kedua nomor tersebut, tinggal klik shift dan drag misalkan ke huruf H, maka secara otomatis juga akan berurutan nomor tersebut. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan ini ya. Jadi ini dari atas hingga ke bawah ini itu disebut dengan kolom, sedangkan dari kiri ke kanan ini itu disebut dengan baris. Oke. Kemudian kita membahas tentang bagian ini, bagian di bawah ini.
Bagian tanda plus ini adalah tambahkan sheet atau tambahkan mungkin ya semacam menambahkan layar kerja di file kita. Misalkan saya klik ini, nah maka file saya ini memiliki dua lembar kerja, sheet 1 dan sheet 2. Kita juga bisa kok untuk mengubah nama sheet ini, double klik di bagian sini. Nah, misalkan saya ubah lembar kerja 1. Nah, kemudian ini juga saya ganti menjadi lembar kerja 2. Nah, sudah terganti namanya. Kemudian misalkan saya ingin memasukkan sebuah nilai atau value, misalkan di sini saya masukkan makanan, di bawahnya minuman, kemudian sini misalkan barang dengan nilai yang berbeda-beda. Untuk nilai makanan saya masukkan secara random aja, misalkan mungkin 10.000, untuk minumannya 15.000, dan barangnya 20.000. Nah, oke. Saya ingin melihat data atau value ini secara keseluruhan, sehingga saya bisa melihat nilai keseluruhan, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai total. Maka yang saya harus lakukan adalah dengan cara seperti ini. Kita blok semua dari makanan ini ya, hingga angka 20.000 ini. Kemudian kita bisa ke sini, kita bisa mengklik pelajari atau membuka pelajari dengan shortcut Alt Shift X. Coba kita klik. Nah, maka kita bisa mengetahui nilai keseluruhan dari data yang telah saya buat. Dengan misalkan ini adalah total nilai dari data tersebut. Total nilainya adalah 45.000 dengan nilai rata-rata adalah 15.000, kemudian nilai minimal atau nilai terendahnya adalah 10.000, dan kemudian nilai max atau nilai tertingginya adalah 20.000. Oke. Dan di bawah ini adalah tampilan-tampilan diagram dari data yang telah saya buat. Diagram tersebut akan otomatis muncul ketika kita membuat data ini. Misalkan kita ini ya, misalkan saya drag nilainya aja, kita drag, kemudian kita buka kembali ini. Oke ya, kita bisa memilih diagram mana yang kita inginkan atau sesuai kebutuhan. Misalkan ya saya pilih yang ini. Cara memunculkan di layar lembar kerja kita adalah dengan cara kita drag, kemudian kita drop seperti ini. Nah, maka akan muncul diagram tersebut. Tapi diagram ini tidak ada labelnya, tidak ada label datanya. Kita bisa memunculkan label tersebut dengan cara seperti ini. Kita klik tanda ini, kemudian kita klik edit diagram, kemudian kita bisa pilih sesuaikan. Kita bisa klik judul atau diagram ini. Nah, kita bisa klik ini diagram lingkaran. Kemudian kita pilih label irisan ini, kita klik, terus kita pilih label.
Oke, belum muncul, mungkin caranya salah, kita ulangi lagi ya. Kita hapus dulu, coba kita drag dari makanan ini hingga nilai 20.000, kemudian kita buka kembali, kemudian kita pilih lagi. Oke, kita pilih edit diagram, pilih sesuaikan. Oke, kita pilih ini kembali, kemudian kita pilih label. Nah, maka label tersebut akan muncul seperti ini. Ada label makanan, ada label minuman, ada label barang dengan nilai yang berbeda-beda. Kita coba lagi dengan diagram lainnya. Kita pakai cara yang sama, kita blok dulu, kemudian pilih ini. Misalkan saya ingin memilih diagram ini, gampang, tinggal kita drag and drop seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengedit diagram tersebut dengan cara yang sama. Kita klik edit diagram, sesuaikan, kemudian kita bisa menambahkan judul dari diagram ini. Kita bisa menambahkannya di sini, judul diagram. Kemudian kita bisa mengubah font judulnya, ukuran font judulnya. Coba kita lihat untuk ke gaya diagram. Ya, kita bisa mengubah warna latar belakang dari diagram tersebut. Misalkan saya pilih warna hijau, maka warna latar belakangnya akan berubah menjadi hijau. Nah, maka akan seperti ini dengan label yang sudah ada. Ini ada label makanan dengan jumlah nilai 10.000, kemudian minuman dengan jumlah nilai 15.000, kemudian ada barang dengan jumlah nilai 20.000. Kemudian saya ingin nilai ini ada peningkatannya, mungkin misalkan setiap 1 bulannya. Maka caranya adalah kita klik ini, kita ketik ini sampai dengan, kemudian kita klik nilai 10.000 ini, kemudian kita klik kembali bintang 1 kali 0,5. Oke, salah ya. Mungkin kita ulangi lagi. Ini kemudian oke, mungkin saya lupa mungkin ya. Ya misalkan ya untuk apa ya? Untuk ada peningkatan nilainya ya bisa diklik seperti itu tadi. Bisa diketik itu tadi caranya. Ya, kemudian kita bisa mengubah latar belakang dari baris ini atau kolom ini. Caranya gampang sekali. Caranya adalah kita bisa memblok ini, kedua baris ini. Kemudian kita bisa mengklik kanan, bukan mengklik kanan, sorry, kita drag dulu, kemudian kita bisa mengklik ini warna isi, kemudian kita bisa memilih warna yang kita inginkan atau sesuai kebutuhan. Misalkan saya memilih warna merah, nah maka akan berubah menjadi warna merah. Oke, kemudian saya hanya ingin mewarnai bagian kolom saja, bisa. Kita klik drag, kemudian kita klik warna isi, kemudian misalkan saya ingin memilih warna biru tua, nah maka warnanya akan berubah menjadi seperti ini.
Oke, kemudian kita ke membahas tentang validasi data. Oke, misalkan saya membuat lagi data untuk minuman misalkan, kemudian saya klik data, terus kemudian kita klik validasi data, kemudian kita pilih kriterianya dengan daftar item, kemudian kita bisa memasukkan item yang kita inginkan, misalkan buah jeruk, kemudian apel, semangka. Kalau sudah, kita klik simpan, maka akan muncul tanda segitiga ini. Kita bisa mengkliknya untuk bisa melihat item yang telah kita buat. Nah, daftar item yang telah kita buat ada jeruk, apel, semangka. Kita bisa memilih di antara itemnya. Misalkan saya memilih jeruk, atau misalkan saya memilih semangka. Nah, sesuai yang Anda inginkan saja. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya berikan mengenai penggunaan dari Google Sheet ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih membingungkan atau masih sulit untuk dipahami, dan mohon maaf saya juga kurang maksimal dalam menjelaskan tutorial ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya harap kalian semua senang dengan penjelasan yang telah saya berikan. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.